Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Maulana dengan NIM 222103010030. Kebetulan kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL di K Radio Jember. Dan izinkan kami dalam video ini untuk mempresentasikan hasil laporan serta pengalaman kami selama pelaksanaan PPL kemarin di K Radio. Hal ini saya buat berkenaan dengan tugas ujian PPL oleh Ibu Dr. Siti Rodotul Jannah selaku dosen pembimbing lapangan kami selama pelaksanaan PPL. Baik, mungkin untuk yang pertama langsung saya sampaikan saja terkait peran saya dalam pembuatan laporan PPL kemarin yang sudah saya kirim di grup. Jadi dalam laporan itu saya berperan untuk menyusun bab 3, di mana bab 3 itu berisi tentang tugas kegiatan serta hasil pelaksanaan PPL kami di Kiridiu. Jadi dalam bab 3 itu terdiri dari bab yang sudah saya sampaikan barusan, dan masing-masing subbab tersebut masih terdiri dari beberapa submateri lagi. Yang pertama ya ini terkait tugas pelaksanaan kegiatan. Jadi saya tampilkan beberapa submateri di situ, mulai dari yang pertama tugas mengenai traffic report, kemudian yang kedua mengenai produksi konten flash news dan dan sport update maksud saya. Kemudian yang ketiga ya ini tugas kami dalam program Isus Update, dan yang terakhir adalah tugas mingguan kami untuk membuat konten sosial media di K-Radio untuk akun sosial media K-Radio begitu ya. Kemudian untuk subbab yang kedua yakni tentang hasil pelaksanaan, kami uraikan di situ terkait apa saja yang menjadi hambatan kami. Submaterinya yang pertama itu soal analisis dan pemetaan masalah. Jadi masalah-masalah yang kami hadapi selama kami melaksanakan PPL di sana berkaitan dengan tugas dan berkaitan pula dengan hal-hal lain yang menghambat kinerja kami di sana. Kemudian yang kedua yakni soal solusi permasalahan dari beberapa masalah yang sudah kami petakan, kami sajikan alternatifnya, kami sajikan solusinya yang sekiranya itu bisa menjadi problem solving ya dari masalah-masalah yang sudah kami uraikan sebelumnya begitu. Dan selama kami PPL di sana ada beberapa hambatan memang yang menjadi kendala bagi kami. Dan untuk saya sendiri hambatan terbesarnya sebenarnya ada pada poin tugas yang terakhir, yakni membuat konten sosial media mingguan begitu ya. Karena sebenarnya kami dibebas tugaskan di situ, maksudnya kami dibebaskan untuk membuat konten sosial media berupa visual ataupun audio visual, itu kami dibebaskan. Cuma memang untuk saya sendiri kendalanya karena saya kurang begitu memahami terkait bagaimana teknik-teknik editing video. Karena itu saya di Kiridio itu belajar dari awal banget begitu ya. Saya belajar dari awal tentang bagaimana proses pembuatan video, sehingga di situ saya dibimbing, di situ saya diajarkan mulai dari nol, mulai dari cara mengatur audionya, mulai dari cara mengatur resolusinya dan lain sebagainya. Itu saya belajar dari awal sekali, dan itu tentu yang menjadi hambatan bagi saya karena saya harus belajar dari awal itu, maka konten yang saya produksi tidak begitu banyak begitu ya. Dari dalam pelaksanaan PPL kemarin, alhamdulillah ada 2 konten audio visual yang sudah saya selesaikan. Yang pertama tentang pelaksanaan audiensi yang dilakukan oleh APTI atau Asosiasi Petani Tembakau Jember di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada bulan kemarin begitu ya. Kemudian yang kedua yakni konten audio visual mengenai isu tentang cerutu yang kemudian saya korelasikan dengan para
perempuan berkaitan dengan kontribusinya dalam pembuatan cerutu, sehingga cerutu kemudian bisa dikenal sebagai produk ekspor dari Jember yang berkelas dunia begitu ya, dan selalu diunggulkan oleh pemerintah Jember dan pemerintah Indonesia begitu, karena memang dari data yang saya dapatkan begitu ya, hasil daripada ekspor cerutu di Indonesia terutama itu memang dari Jember begitu ya, penghasil cerutu terbesarnya, dan itu sudah menghasilkan setidaknya 30 juta US dollar dalam setahun di tahun 2022. Itu informasi terakhir, informasi yang paling update dari Dinas Tenaga Kerja Disnaker begitu ya, Republik Indonesia. Kemudian hambatan lain yang saya alami di Kiridio sebenarnya tidak lebih besar daripada hambatan yang sudah saya sebutkan barusan, karena itu hambatan terbesar bagi saya selama pelaksanaan PPL. Namun alhamdulillahnya selama saya PPL di sana, para staf kemudian tim manajerial mau mendampingi dan mau membantu saya untuk belajar dari awal, terutama tim media sosial Kiridio, yakni Mas Asep dan Mas Febri, yang banyak sekali mendampingi saya untuk mengajarkan bagaimana proses pembuatan video yang baik dan benar. Sehingga dari situ dan sekarang alhamdulillah saya sudah bisa untuk editing video begitu ya. Karena sebelumnya saya tidak pernah berpengalaman sama sekali dalam proses editing video. Namun kalau untuk desain visual, desain grafis itu memang saya sempat bergelut dalam bidang itu, dan saya sempat bekerja dalam ranah itu juga begitu. Jadi kalau untuk desain alhamdulillah saya memahami betul tentang bagaimana teknik dan prosesnya begitu ya. Kemudian yang menjadi peluang bagi saya selama saya PPL di sana, tentu karena saya lebih concern dalam bidang public speakingnya, saya memilih untuk lebih menekuni bidang public speaking atau aspek komunikasi saya. Maka saya lebih nyaman dan saya lebih merasa enjoy ketika saya melakukan siaran atau produksi berita. Baik, salah satu tugas kita di Kiridio itu adalah memproduksi berita flash news dan sport update. Dan karena memang basically saya memang gemar dan suka sekali melakukan public speaking, berdiskusi dan lain sebagainya, karena itu saya merasa enjoy dan saya tidak merasa terbebani sama sekali atas tugas itu, malah saya merasa senang begitu ya, karena saya menganggap itu adalah bagian yang bisa mengembangkan potensi saya di bidang public speaking begitu. Dan alhamdulillahnya kemarin dari 12 mahasiswa magang di Kiridio, yakni 4 dari Winhas Jember dan 8 orang dari FIB Universitas Jember. Kebetulan 2 orang dari kami, yakni saya sendiri dan Latifa, teman saya dari UIN juga, itu diberikan tugas diperan aktifkan untuk mengisi program siaran langsung yang disebut dengan program ISUS Update begitu. Kebetulan 2 orang ini, saya dan Latifa, yang diberikan amanah dan dipercaya untuk bisa melakukan siaran langsung bersama penyiar radio. Jadi ISUS Update itu adalah program di mana kita seakan-akan ngobrol begitu ya dengan penyiar radio terkait isu-isu faktual dan isu-isu aktual yang sekarang lagi hype diperbincangkan, entah itu di media sosial ataupun di real masyarakat begitu ya. Dan mungkin yang sedikit menjadi hambatan di situ karena memang kita selalu mengutamakan untuk menyampaikan berita-berita lokal gitu ya, sementara berita lokal itu kadang-kala terbatas gitu. Jadi harus ada effort lebih untuk mencari berita-berita lokal yang tersaji di media digital. Alhasil kadang di beberapa waktu kami kesulitan dan memang tidak ada sama sekali berita lokal yang layak untuk disiarkan begitu. Maka kami diperkenankan untuk memberitakan berita nasional, namun tetap dalam catatan
harus direlevansikan dengan masyarakat Jember, karena memang target market dari K-Radio Jember yakni kalangan lokal, kalangan masyarakat Jember, dan untuk demografi dalam aspek dewasa muda begitu ya, dalam kalangan dewasa muda begitu. Jadi kita tidak sembarang mengambil berita. Jadi kalaupun berita nasional yang kita siarkan, karena memang berita lokal sudah tidak ada lagi, maka tetap harus disesuaikan. Karena itu kita biasanya ngobrolin perkara isu-isu yang lagi viral gitu ya. Misalkan terkait demo kemarin ya, lagi hype abis itu ya, soal demo yang tidak kunjung selesai, kemudian soal MBG yang sampai sekarang juga masih diperbincangkan, kemudian soal Ponpes Al-Hozini yang baru-baru ini dan sampai sekarang masih jadi perbincangan banyak orang begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, barangkali dari awal sampai akhir ada salah-salah kata. Terlebih saya mohon maaf kepada Ibu Siti Rodotul Jannah selaku dosen pembimbing lapangan kami atas keterbatasan kami dalam membuat video ini begitu ya Bu. Kami mohon maaf, dan barangkali ada keselio dikit dalam penyampaian kata begitu, saya mohon maaf juga yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini untuk teman-teman. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Siti Rodotul Jannah atas bimbingannya Bu selama kami melaksanakan PPL di K-Radio. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.